Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya kalian pagi hari ini? Ibu harap kalian dalam keadaan baik-baik saja ya nak. Untuk anak-anak ibu yang sedang sakit atau sedang dalam masa penyembuhan, semoga Tuhan memberikan kesembuhan yang cepat untuk kalian ya nak, supaya dapat mengikuti pelajaran kita. Nah, sebelum kita mulai belajar, terlebih dahulu sebaiknya kita berdoa demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kembali kami mengucap syukur atas berkat yang masih Engkau berikan kepada kami. Ya Bapa, sekarang kami mau memulai pelajaran kami. Kiranya Engkaulah yang menyertai guru-guru kami, supaya dapat memberikan materi dengan baik kepada kami. Dan berkatilah kami sebagai siswa, supaya kami dapat menerima materi dengan baik. Ya Tuhan, berikanlah kesembuhan kepada teman-teman kami yang sedang sakit, dapat berkumpul bersama kami dalam pembelajaran ini. Ya Tuhan, dalam pengantaran Kristus kami berdoa. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Materi kita pada pagi hari ini adalah tentang tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman. Pembelajaran yang ke-6. Nah, kita kan telah mempelajari tentang keberagaman suku, budaya, dan agama. Nah, ini ada teks tentang keberagaman suku, budaya, dan agama. Udin, Edo, dan Beni merupakan sahabat dekat. Mereka berasal dari latar belakang budaya yang berbeda-beda. Mereka juga memeluk keyakinan yang berbeda pula. Udin beragama Islam, Edo beragama Katolik, sedangkan Beni beragama Kristen. Perbedaan budaya dan agama bukanlah merupakan penghalang bagi mereka untuk bekerja sama. Mereka saling bahu-membahu mengerjakan tugas atau pekerjaan yang harus dikerjakan bersama. Pada peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang lalu, Udin, Edo, dan Beni mewakili kelasnya dalam perlombaan Bakyak Bergu. Sebelum berlomba, mereka bersama-sama mendiskusikan dan merancang strategi agar mereka dapat meraih prestasi dalam lomba tersebut. Mereka pun secara bersama-sama menunjukkan usaha terbaik ketika lomba berlangsung. Alhasil, tim mereka meraih juara dalam lomba tersebut. Jawablah pertanyaan berikut. Bagaimana tentang persahabatan Udin, Edo, dan Beni? Udin, Edo, dan Beni tetap bersahabat walaupun berbeda keyakinan dan budayanya. Hal tersebut menunjukkan bahwa perbedaan latar belakang bukan penghalang untuk bekerja sama. Apa yang dapat dipelajari dari cerita di atas? Nah, yang dapat dipelajari dari cerita di atas adalah perbedaan latar belakang, baik budaya maupun agama, bukan merupakan penghalang untuk bekerja sama. Justru, dengan latar belakang yang berbeda, akan menjadi semakin lengkap dan saling melengkapi. Nah, apa itu ringkasan? Ringkasan adalah sebuah cara menyajikan karangan dalam bentuk singkat dengan mempertahankan urutan isi dan sudut pandang pengarang aslinya. Nah, ciri-ciri ringkasan itu seperti apa? Yang pertama, pengungkapan kembali bentuk kecil dari sebuah karangan. Yang kedua, mereproduksi kembali apa kata pengarang.
Yang ketiga, mempertahankan urutan-urutan gagasan yang membangun sosok atau badan karangan. Yang keempat, menyusun ringkasan terikat oleh penataan isi dan sudut pandang pengarangnya. Nah, ciri-ciri yang kelima, kalimatnya pendek-pendek dan senada dengan kalimat pengarang aslinya. Ciri yang keenam, mengungkapkan kembali sebuah karangan atau naskah bacaan dalam bentuk yang padat. Nah, ciri yang ke-7, mereproduksi kembali apa yang diungkapkan pengarang dalam tulisannya. Ciri-ciri yang ke-8, menjaga urutan ide-ide pokok sehingga terbangun ringkasan dari naskah asli. Ciri-ciri yang ke-9, susunan ringkasan, sudut pandang, dan isi mengikuti naskah asli. Nah, ciri-ciri yang ke-10, menuliskan kalimat-kalimat pendek yang mewakili tulisan pengarang. Nah, cara membuat ringkasan itu sendiri ada 4. Yang pertama, membaca naskah asli. Nah, kalau membaca naskah asli, kita tidak bisa hanya sekali atau 2 kali. Kalau perlu berulang kali supaya kita bisa paham. Nah, membaca naskah asli juga kita dapat mengetahui kesan umum tulisan dan mengetahui maksud dan sudut pandang penulis naskah asli. Nah, untuk cara membuat ringkasan yang kedua yaitu mencatat gagasan utama. Untuk mencatat gagasan utama, kita perlu membaca tulisan bagian demi bagian sambil mencatat gagasan pokok. Dengan menggunakan gagasan pokok, kita dapat membuat atau menyusun ringkasan. Cara membuat ringkasan yang ketiga, gunakan kalimat yang baru, tetapi tetap menyesuaikan urutan isi dengan naskah asli, dan menggunakan kalimat baru dalam ringkasan yang menggambarkan tulisan asli dalam kalimat baru. Cara membuat ringkasan yang keempat yaitu dengan ketentuan tambahan. Yang pertama, menyusun ringkasan dalam kalimat tunggal. Nah, ketentuan tambahan yang kedua, meringkas kalimat menjadi frasa, frasa menjadi kalimat. Nah, sekian dulu materi kita pada pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.